Yo, what's up guys, and welcome back to Best in the YouTube channel. Sama gue Malvin. Pertama-tama gue mau ngucapin minal aidin wal faizin dulu. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah, dan semoga di tahun berikutnya ini kita bakal lebih bisa improve lagi. Dan gak berasa juga guys, udah akhir bulan Mei. Dan ini artinya udah saatnya kita share gadget of the month di video kali ini. Dan ini juga udah edisi yang ketiga di rumah aja guys, dan ya memang temanya juga masih bakalan tentang work from home, ya gadget apa yang bisa kita pakai selama di rumah, terutama yang gue sendiri pakai buat mengimprove kualitas kerja gue selama gue kerja di rumah aja. So yes, seperti biasa akan ada 5 gadget of the month yang akan gue share hari ini. So langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, gadget of the month gue yang pertama adalah ini dia guys. Ini adalah sebuah personal AC atau air conditioner. Jadi ini adalah kayak sejenis kipas, tapi bisa dibilang dengan teknologi terbaru gitu guys. Jadi cara kerjanya adalah dia menggunakan air yang ditampung di bagian atas, kemudian airnya disemprot ke bawah gitu guys. Dan ada kipas gini di belakang terus ditembakin ke depan, dan di depan ini ada filter udara yang membuat anginnya itu menjadi dingin. Jadi cara kerjanya seperti itu. Ini namanya adalah, tadi gue udah sebutin ya, Arctic Cooler. Jadi ini gue bilang sih bisa menjadi solusi kalau kalian selama kerja di rumah kan kita kadang mesti hidupin kipas, hidupin AC, dan itu listriknya gede banget guys. Kipas tuh rata-rata aja bisa 40-50 watt. Nah ini guys, Arctic Cooler ini cuma sekitar 10 watt. Jadi bener-bener kecil banget, dan dia tuh dihidupinnya kayak pakai USB kayak gitu guys. Jadi bener-bener simple. Dan menurut gue sih kalau kita buat kerja di rumah aja, apalagi kita kerja sendirian ya, ini bakalan cukup banget sih, karena memang didesain untuk personal guys, alias buat satu orang doang. Jadi nggak bisa buat mendinginkan ruangan banget, tapi buat memberikan hawa-hawa sejuk lah. Kayak gue duduk di meja ini, gue taruh di samping, itu bakalan ngebantu banget, terutama buat mungkin kamar-kamar yang kurang sejuk udaranya. Nah kemudian guys, di bagian atas kita bisa lihat ini ada 3 speed totalnya. Jadi ada fan, dan juga ada LED, ada lampu di bagian atasnya gitu. Dan memang cara pakainya kita mesti tetap isi air terus. Kalau air habis kita mesti isi lagi, jadi kalian tetap terus mantau isi airnya. Nah kemudian di bagian depan ini filternya juga katanya mesti diganti selama beberapa kali. Gue sendiri baru pakai sekitar 2 minggu terakhir dan filternya masih oke. Jadi nggak tahu, mungkin kalau gue mesti ganti filter, gue akan share juga nanti di Instagram. Mungkin kalau kalian mau cek tinggal follow aja Instagram kita @passionatek. Nah untuk harganya sendiri guys, Arctic Cooler personal AC ini dihargain sekitar Rp100.000 aja. Sebenarnya range ya, ada 100 sampai 110 atau 20 ribuan, tapi yang gue beli yang 100.000. So far so good selama gue pakai 2 minggu terakhir. Katanya sih ada yang nge-share kalau jangan sampai kipas atau elektroniknya ini kena air. Jadi kita sebisa mungkin isi air di atasnya aja. Oke, so itu tadi guys item kita yang pertama, Arctic Cooler personal AC. Sekarang kita lanjut lagi ke gadget of the month kita yang berikutnya. Oke guys, lanjut ke gadget of the month kita yang kedua. Ini dia Elgato Stream Deck Mini. Jadi apakah Elgato Stream Deck Mini ini? Pertama-tama gue jelasin dulu aja ya brand Elgato. Jadi Elgato ini adalah sebuah brand yang memang specialized di variable streaming. Jadi kalau kalian sering lihat YouTuber gamers kalian yang favorit kalian itu streaming, rata-rata banyak pakai brand Elgato. Pasti kalian semua juga udah pada tahu ya. Jadi ini adalah Stream Deck Mini, ini adalah sebuah multimedia macro controller. Apakah itu? Itu adalah sebuah kayak shortcut kayak gitu, dimana kalian bisa memberikan tombol untuk mengatur perintah yang kalian bisa atur sendiri. Misalnya kalian mau buka aplikasi dengan tombol tersebut, kalian bisa ngatur website, kalian bisa bikin multimedia keys, atau kalau kalian mau atur sistem komputer, misalnya kayak gua pakai tombol salah satunya yang di kanan bawah itu untuk gambar anak gua atur gambarnya, kemudian gua atur perintahnya itu sebagai tombol untuk sleep. Jadi tombol untuk menidurkan si laptop atau si komputer yang ada di belakang gua ini. Jadi gua tinggal tekan itu aja, gua nggak perlu cari komputer, shutdown atau sleep, itu langsung tinggal tombol klik itu aja langsung bakal tidur. Sama kayak tombol-tombol lainnya bisa gua atur buat buka aplikasi, kayak kalau gua sering video editing, Photoshop, Premiere gitu-gitu, gua tinggal atur aja di dalam satu buah tombol. Nah ini sendiri guys terdiri dari 3 ukuran. Yang gua pakai ini yang mini, ada juga yang versi 15 tombol, ada versi yang XL lagi, lebih gede lagi, banyak tombolnya. Jadi tergantung pemakaian aja. Kalau gua sendiri pakai 6 sih gua udah cukup sih guys buat gua. Tapi kalau kalian pengen cobain gratisannya juga, kalian bisa cobain dulu dari smartphone kalian. Kalau kalian ada smartphone yang nggak dipakai, atau kalian pakai smartphone kalian itu, kalian juga bisa jadiin si macro controller dari si Elgato-nya sendiri. Bisa download software langsung di App Store dan Play Store. And by the way, untuk harganya sendiri guys, Elgato Stream Deck Mini ini sekitar 1,6 juta rupiah. Dan kalau kalian mau yang lebih gede, itu mesti kalian ada 15 tombol, ini yang 6 tombol. Yang 15 itu adalah 2,6 juta rupiah tambah 1 juta. Atau kalau kalian kayak gue bilang tadi, kalau kalian pengen coba dulu, kalian bisa coba yang gratisan dengan
smartphone kalian. Oke guys, itu tadi Elgato Stream Deck Mini, gadget of the month kita yang kedua. Lanjut lagi ke gadget of the month kita yang berikutnya. Oke guys, lanjut ke gadget of the month kita. Nomor 3 adalah sebuah lampu yang ada di atas monitor gua ini sekarang. Nah, ini adalah namanya Baseus Screen Bar. Jadi dia emang lampu yang dikhususkan untuk ditaruh di atas monitor. Fungsinya apa? Ya pertama untuk meminimalis setup kita biar kita nggak gitu rame kalau kita masih nambahin satu lampu meja lagi. Yang kedua adalah fungsinya adalah untuk menerangi meja juga guys. Jadi misalnya kalian sering kerja malam-malam, kalian bisa pakai lampu ini, dan lampu ini juga punya 3 color temperature. Ada warna putih, ada warna warm white-nya juga, sama ada warna kuning banget. Jadi kalau kalian biar matanya nggak gitu capek. Nah selain itu guys, dia ada brightness-nya juga bisa kalian atur melalui knob di kiri kanan itu stipless. Jadi kita bikin satu dari 0 sampai 100 dengan menggunakan knob tersebut. Dan yang terakhir dia juga menggunakan USB Type-C sebagai power source-nya. Jadi kalian cukup colokin aja ke charger biasa, dia menggunakan sekitar 5 watt aja. Dan menurut gue ini lampu ngebantu banget sih kalau kalian terutama yang sering kerja malam-malam gelap-gelap di rumah. Kalian cukup hidupin lampu ini aja buat membantu kalian bekerja di meja. Oke, itu tadi guys gadget of the month kita nomor 3, Baseus Screen Bar. Untuk harganya itu adalah Rp350.000. Kalian bisa cek semua link yang gue akan share hari ini di kolom deskripsi di bawah. Oke guys, so itu tadi item kita yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke gadget of the month berikutnya, tapi nggak di meja, kita akan langsung turun aja ke bawah. Oke guys, so ini dia gadget of the month yang keempat, yaitu Divayu D1 Electric Scooter. Jadi teman-teman kemarin yang udah nonton unboxingnya pasti udah pada tahu ini skuter listrik yang bentuknya bisa dibilang lebih mirip sepeda, tapi sebenarnya dia nggak bisa goes guys. Jadi bisa dibilang ini adalah gadget favorit gue selama WFH ini, karena ini bisa dibilang kayak bikin gue refreshing banget, bisa kayak nyari angin gitu lah guys pas sore-sore, nggak stres di rumah doang. Walaupun memang gue juga tetap mainnya di komplek aja dan tetap harus pakai masker. Oke, jadi untuk spesifikasi sendiri teman-teman mungkin udah bisa dicek di video unboxingnya, tapi yang gue pengen share di gadget of the month ini adalah mungkin pertanyaan dari kalian. Pertama, untuk bantingannya gimana? Setelah gua coba, bantingannya enak guys, karena dia di sofanya, di dudukan ini ternyata ada sedikit per kecil gitu. Nanti kita kasih shot lihatnya. Kemudian untuk performance-nya juga menurut gua oke banget, buat sampai 25 km per jam maksimumnya itu berasa kenceng. Walaupun memang kalau dibilang di motor itu 20 km itu nggak kenceng sama sekali ya. Dan untuk baterainya juga lumayan awet. Gua kayak kalau main sore-sore mungkin bisa main sampai 1 minggu full. Itu baru dicas 1 kali. Dia tuh range-nya bisa sampai 25 km. Komplek gua sendiri emang nggak gitu gede juga sih. Kemudian yang ketiga, untuk dudukannya ini juga nggak adjustable guys. Jadi ini cuma fixed position. Tapi bisa dibilang posisinya juga nyaman banget. Nggak terlalu tegak, nggak terlalu bungkuk. Jadi buat di riding sore-sore juga nggak capek. Nah yang terakhir adalah gue pengen adalah aplikasinya. Nah selama gue pakai aplikasinya itu juga oke banget guys, karena dia bisa memberikan password. Jadi ketika kalau passwordnya kita aktifin, itu orang nggak bakal bisa naikin sepeda ini, nggak bisa nyolong lah, nggak bisa ngegas, jadi cuma bisa didorong. Tapi ya kayak kalian bilang, ini sepeda bakalan gampang banget di brondolnya, karena ya kecil dan enteng guys, diangkatnya bakal gampang banget. Makanya gue menyiapkan satu buah gadget lagi bisa dibilang buat menjaga keamanan dari si Divayu D1 Electric Bike ini, yaitu si gembok Aerox yang ada di bawah sini. Gua keluarin dulu. Oke guys, ini dia yaitu Xiaomi Aerox Fingerprint Padlock. Jadi seperti kalian semua dengar ini dari ekosistemnya Xiaomi juga, yaitu sebuah gembok dengan fingerprint padlock. Jadi sistemnya kayak gini guys, bentuknya dia 2 bagian yang terpisah. Jadi ini gembok ada 2 ukuran, satu yang panjang ini yang 30 cm, ada satu lagi yang lebih kecil tuh sekitar 22 cm. Jadi kalian fungsinya ya kayak gue bilang, kalian bisa kaitin ini di ban, kalian bisa pakai ini juga mungkin buat motor kalian, dan ini ya bisa dibilang untuk melindungi lah biar si skuternya nggak gampang dibrondol, karena ini banyak banget jadi bahan bercandaan kalian di video unboxing kemarin. Nih skuter gampang banget dibawa kabur bang. Iya sih memang gampang, tapi ya tadi kayak gue bilang dia ada fitur yang lumayan oke, kayak fitur security-nya dari aplikasinya lumayan. Plus ya kalau kalian mau lebih aman ya kalian bisa pakai si Aerox Fingerprint Padlock ini. Jadi tinggal dimasukin aja kunci, dan kalau kalian mau buka tinggal pakai fingerprint kalian. Gampang banget. Dan ini juga guys, selain kita bisa pakai fingerprint, dia ada kunci cadangan yang mana kalian bisa masukin kunci di bawahnya ini kalau misalnya baterainya habis. Jadi menurut gue ini oke banget, bisa buat tadi kalau gue bilang motor, sepeda, buat rumah pun juga oke, atau pagar gembok di toko kalian kalau kalian perlukan. Oke, untuk harganya sendiri Xiaomi Aerox ini dijual dengan harga 600 ribuan itu untuk yang versi pendek, sama 700 ribuan untuk versi yang lebih panjang. Oke guys, itu tadi gadget of the month kita yang terakhir.
Oke guys, itu tadi Gadget of the Month kita edisi Mei 2020, setengah-setengah, masih edisi work from home juga. Dan buat teman-teman again yang lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, maafin kalau ada kesalahan selama 1 tahun belakangan ini, dan semoga kita ke depannya lebih baik lagi. Kalau kalian ada pertanyaan juga, kritik, saran, boleh aja langsung ditulis di kolom comment section di bawah. Dan juga let me know dong, apa Gadget of the Month kalian di bulan Mei 2020 ini, terutama yang udah kemarin dapat THR, beli gadget apa nih. Oke, itu aja guys, thank you so much yang udah nonton. Like kalau kalian suka dengan videonya, subscribe juga ke Best Tech YouTube channel. Nama gue Malvin, I'll see you guys on my next video. Ciao.